Riap mahita jongjong. Ibagas goran nini bata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondunya pasing. Sitop palangit pakon tanoon. Amen. Tonggorma doma itintikon Jehovah das hu ujung ni tanoon. Hatahon mabani borusion. Tonggorma roh doha luahon mangihut do bani upahni anjah ilobehni do nasinarini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami na inaguri atas. Terima kasih mauhur nami hubamu. Hal ini doma isuruh ham anakmu Yesus Kristus humban nami jolma. Yakon ham mauhur nami haganupan marhite tonduna pasing. Asalambin menggolu hatamu itongah-tongah nami. Jana asalambin itandahan nami dalam pakon aturanmu. Puhoi ham mauhur nami. Ase tontong sir-sirha nami mangalo-alo paroni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahuria mandoding mahita. Mandoding mahita humbani haleluya nomor pitu ayat sada das kubani 2. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Sopoton hita madusata humbani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami. Napasing anjana sangap doham. Namangida terus hubagas uhur nami. Ham do napa tubuhkon hasitongan. Hapintoron apa singon ibagas hadiron nami. Tapi seng ihaholongihan nami ham humbani gokni uhur. Humbani putih ni ate-ate nami. Humbani gokni tondu nami. Apa humbani bois ni guguh nami. Guluh nami seng romban humbani hasitongan. Hapintoran apa singon. Nadok iswan hon ham ibagas diri nami. Seng terponopkon hanami dosa pakon panglanggaron nami in. Ay talardo in haganub ilobehmu. Sonari rodo hanami hulobe-lobehmu. Membuat haganupan dosa apa hahurangan nami in. Mahidup mauhurmu ban nami. Sasap hamma dosa nami in. Suruh hamma tondumu hubagas uhur nami. Asa tarbain hanami mambalosi ham ibagas napitoran. Hasitongan pakon hapasingon.
Ase buihan nami marsimada bani haguluan na sadokah ni dokahni. Nabindagahkonmu bani sagala na persaya bani anakmu Yesus Kristus si paluahan nami. Amin. Tangar hita mahatani na bata baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Mertua mahalak nadop sinasap palanggaron ni, nadop nirukup dosani. Mertua mahalak anggo seng ihi raja huba bani hajahaton, hasangapon mabani na ibata ibabo. Amin. Hundul mahuria mandoding mahita. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 20 sia ayat sada dasku bani 2. Riap mahita jongjong. Saksihon hita ma hapor siahon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, bani sabta noon. Ahu porsaya bani nebata bapa, pargogo na sa tarimbang, namano palangit pakon tanoon. Ahu porsaya bani Jesus Kristus, anak ni debata na sa sadain, indo tuhata, na tinubukon ni si Maria sangga na pihaliyaban. Marhite tondui na pasing, na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Latus. Iparsilakon, mati anjaha itanom, turun huna goritoru, mula manggol humbani na mate, bani ari patoluhon. Naik ku surga, anjaha undul siamun na bata bapa, pargogo na sa tarimbangin, hunjay ma iya mulak magira. Lau manguhuni akan menggolu pakon na do mate. Au persaya bani tondu na pasing, bani kuria persadan na pasingin, persaran ni sangga na mapasingin, bani hasangapan ni dosa, bani perpuhon ni akula, pakon bani hanguluan na sadoka ni dokahni. Amen. Hundul makuria mandoding mahita. Paima itangat hita ambilan. Mandoding kita humbani haleluya nomor 300 siap lalu ayat sada dasku bani 2.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, biarlah kuasa-Mu yang memimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh memahami dan boleh melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat Advent Mahubani Hitaganupan. Bapak Inang, jemaat pemuda, semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam minggu Advent yang keempat ini diambil dari 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayat 16. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, Daud menjadi seseorang yang berpengaruh positif dalam kepemimpinannya sebagai Raja Israel. Ia membangun kerajaan itu supaya menjadi lebih maju, baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan,
baik di bidang pertanian. Daud juga memperkuat politik dan keamanan kerajaan Israel. Singkat cerita, kerajaan Israel di bawah pemerintahan Daud mencapai masa kejayaannya. Di balik kesuksesannya itu, Bapak Inang, ternyata Daud menyadari adanya panguripion, adanya pertolongan dari Tuhan. Di dalam perikop ini kita melihat bagaimana Daud menunjukkan perhatiannya, Daud menunjukkan kepeduliannya kepada Tuhan. Daud berencana untuk membangun kehidupan rohani bangsa itu, untuk boleh taat kepada firman Tuhan. Daud ingin membangun bait Allah. Dalam bahasa Ibrani, bahasa asli perjanjian lama kita disebutkan Betel, Bet yang berarti rumah dan El berarti Elohim. Daud ingin membangun Betel, rumah Allah, bait Allah. Bait Allah akan menjadi tempat khusus untuk tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Namun demikian, Tuhan mengatakan bukan Daud yang akan membangun bait Allah itu. Pesan ini disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud. Nabi Nathan yang hidup saat Daud memerintah mengatakan, Tuhan Allah berpesan kepadamu bahwa bukan kamu yang akan membangun rumah bagi Allah. Tuhan berkata, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Bapak Inang, ini menunjukkan rencana Tuhan berbeda dengan rencana Daud. Hal ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa rencana manusia seringkali berbeda dengan rencana Tuhan. Rencana yang kita anggap sebagai rencana yang paling benar, ternyata itu benar menurut versi kita. Rencana yang menurut kita rencana itu baik, ternyata itu memang baik, tetapi menurut versi kita, bukan versi Tuhan. Rencana kita belum tentu sesuai dengan kesukaan Tuhan. Tentunya rancangan Tuhan jauh lebih indah daripada rancangan setiap makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, kita dipesankan untuk selalu mau menerima Tuhan di dalam kerendahan hati dan mensyukuri rancangan Tuhan dalam hidup kita. Daud dikatakan telah diberkati oleh Tuhan. Benar sekali Bapak Inang dan juga jemaat pemuda yang terkasih, Daud diberkati dengan berbagai karunia. Ia punya tempat tinggal yang baik. Dia menetap di rumah yang terbuat dari kayu aras. Pemerintahannya selama 40 tahun berjalan dengan lancar dan penuh dengan kekuatan. Ia dikenal sebagai seorang raja yang pemerintahannya kuat. Kerajaan Daud merupakan suatu kerajaan yang kokoh, dan kerajaan ini merupakan gambaran, menjadi prototipe dari kerajaan Mesias yang abadi, kerajaan Mesias yang kekal untuk selama-lamanya. Bapak Inang jemaat terkasih, di dalam perikop kita ini, Tuhan Allah sedang mengikat perjanjian dengan Raja Daud. Allah berjanji kepada Daud bahwa ia akan memelihara tahta Daud secara turun-temurun. Ini merupakan janji yang diberikan Tuhan kepada Daud dan bisa kita kaitkan dengan Mazmur 89 ayat 4-5. Di sana dikatakan, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Kita juga bisa bandingkan dengan Mazmur 89 ayat 35 sampai ayat 37. Janji ini ditegaskan kembali bahwa tahta umat Allah akan selama-lamanya ditegakkan dari garis keturunan Daud. Janji ini semua ditepati Bapak Inang. Janji Tuhan semua diwujudkan melalui kelahiran Mesias, melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana dia lahir dari garis keturunan Daud. Bapak Inang, jemaat nama Poso, kita haganupan akhirnya holongan Tuhan Yesus. Daud memang memiliki keunikan di hadapan Tuhan. Sebelum Daud, kita juga mengetahui kebaikan dari ayah dari Daud. Kita juga bisa mengingat kesetiaan Isai, yaitu bapak dari Raja Daud. Isai adalah seorang pengikut Tuhan yang saleh,
Oleh karena itu, sudah dinubuatkan bahwa dari tunggul Isai akan lahir seorang Mesias. Artinya, melalui keturunan Isai akan digenapi janji keselamatan Tuhan. Ini renungan kita di Advent yang keempat ini. Dari sekian banyak anak laki-laki Isai, Daudlah yang terbaik, dan Daudlah yang dipilih Tuhan untuk menjadi hambanya memimpin Israel. Kemudian dalam kepemimpinannya, Daud menunjukkan prestasinya sehingga Israel mencapai masa kejayaannya. Dan kemudian Bapak Ibu yang kita genupan, Yusuf yang akan menjadi ayah dari Tuhan Yesus secara duniawi. Yusuf adalah keturunan dari Daud. Berdasarkan kata-kata dari malaikat Gabriel dalam Lukas 1 ayat 32, disebutkan bahwa Maria adalah keturunan Daud. Fakta ini mengingatkan kita pada janji Allah tadi, bahwa Allah berjanji di 2 Samuel 7 ayat 15 sampai 16. Tetapi kasih setiaku tidak akan tinggal, tidak akan hilang daripada Daud. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian janji Tuhan. Dan itu semua terwujud Bapak Inang. Janji Tuhan semua digenapi. Itu sebabnya anak Daud menjadi gelar untuk Mesias, untuk Tuhan Yesus. Anak Daud itu menjadi gelar bagi Mesias yang menggenapi janji-janji keselamatan dari Tuhan. Keturunan Daud akan memerintah untuk selama-lamanya. Maka dalam perjanjian baru, Injil, kabar sukacita bagi kita menuliskan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Garis keturunan Yesus Kristus ke atas, ke Raja Daud, ke atasnya lagi kepada Abraham. Itu semua secara lengkap dapat kita baca dalam Matius 1 ayat 1 sampai ke 17. Bapak Inang, jemaat yang terkasih, sebagai refleksi bagi kita, yang pertama, silsilah dalam Alkitab atau dalam bahasa Ibrani disebut Toledot, menggambarkan bagaimana garis keturunan dari Adam sampai kepada Abraham, sampai kepada Daud, sampai kepada Yesus. Itu menunjukkan suatu hal. Silsilah itu dari ciptaan sampai Tuhan Yesus datang, sampai kepada zaman sekarang ini, zaman tahun 2020 ini, bahkan sudah memasuki 2021. Bahkan sampai zaman di masa Yesus akan datang kedua kalinya. Sampai kepada zaman hidup setelah kematian. Tuhan terus mau berrelasi dengan kita manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Silsilah ini, garis turun-temurun ini menunjukkan bahwa Tuhan berinisiatif membina hubungan dengan manusia dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan mau berelasi dengan kita baik-baik, relasi yang harmonis Dia ingin ciptakan. Tuhan ingin memulihkan hubungan kita juga dengan sesama kita melalui kelahirannya ke dunia ini yang kita rayakan dalam Advent ini. Yang kedua, Bapak Inang kita ganupan, kerajaan yang ada di dunia ini semua bersifat sementara. Bahkan kerajaan Daud juga itu sementara. Tapi kerajaan Mesias tadi, kerajaan yang diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus itu, itulah yang kekal untuk selama-lamanya. Kerajaan Mesias tersebut bersumber dari Allah dan dirancang jauh lebih baik daripada rancangan semua manusia. Pemerintahan yang dihadirkan, yang diwujudkan oleh Yesus Kristus jauh lebih baik daripada kerajaan apapun yang dipimpin oleh manusia di dunia ini. Inilah yang menjadi pegangan bagi kita Bapak Inang. Kita mau diperintah oleh Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dalam hidup kita. Sebagai refleksi yang ketiga Bapak Inang, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan kembali tentang pengharapan. Kita menghadapi banyak tantangan, terutama dalam pandemi virus corona ini. Namun demikian, kita masih punya pengharapan Kristiani, yaitu pengharapan akan kedatangan Mesias melalui kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya.
Janji Tuhan ini menumbuhkan pengharapan baru bagi kita untuk kehidupan masa depan yang lebih baik daripada saat ini. Memang kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang terjadi besok. Apakah kita masih hidup atau tidak? Apakah kita masih sehat atau tidak? Apakah kita masih bisa tertawa atau tidak? Hanya Tuhan yang tahu. Seperti diceritakan dalam sebuah ilustrasi yang boleh saya bagikan, di mana ada dua orang pemudi yang bersahabat dan mereka sedang menyaksikan sebuah berita di televisi tentang kematian beberapa orang remaja akibat kecelakaan. Setelah mendengar berita kematian para remaja itu, mereka mulai diskusi tentang topik kematian. Nama mereka adalah Melissa dan Theophany. Melissa berkata kepada Theophany, "Lihat deh berita tadi, orang remaja itu mati dan banyak yang merasakan takut kematian." Lalu pada saat itu mereka mengatakan, Melissa berkata kepada Theophany, "Kenapa ya orang Kristen takut untuk kematian? Bukankah orang Kristen itu setelah dia meninggal, maka dia akan bersama Allah selamanya?" Tak lama kemudian, Melissa meninggal. Theophany bercerita kepada orang tua Melissa bahwa Melissa sebelum kecelakaan yang membuat dia meninggal, Melissa pernah mengatakan hal demikian, bahwa orang yang sudah meninggal akan bersama dengan Tuhan Allah selamanya dan kita tidak perlu takut. Bapak Ibu yang taganupan, cerita itu membuat orang tua Melissa terhibur karena melalui cerita itu orang tuanya merasakan bahwa Melissa itu sudah tenang bersama dengan Allah selama-lamanya. Melissa sudah tahu bahwa dirinya telah diselamatkan dan dia yakin akan melewati kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Juru Selamatnya. Orang tuanya tidak menyangka bahwa putrinya tadi bisa yakin dan beriman ia akan bersama Tuhan Allah selamanya. Memang mereka tidak menerima dalam waktu sesingkat secepat itu, dalam usia yang begitu muda, Melissa harus kembali kepada Tuhan. Tetapi dengan cerita tadi, dengan kisah keyakinan dari anaknya tadi, bahwa dia yakin bersama Tuhan selama-lamanya, mereka merasakan kedamaian dan ketenangan. Bapak Inang, jemaat yang terkasih, Melissa memiliki iman yang sangat kuat dan sangat kokoh. Bagaimana dengan kita, Bapak Inang? Bagaimana dengan kita para pemuda, jemaat yang dikasihi Tuhan? Saya yakin kita pasti dimampukan oleh Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah dalam iman yang kokoh seperti itu juga. Inilah menjadi firman Tuhan, kabar sukacita bagi kita di Advent keempat ini. Mari kita menyambut dan memperingati kelahiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita dan Dia yang menjadi penopang kita, pemerintah kita, dan Yesuslah yang membuat kita bertumbuh dan berbuah dalam iman yang kokoh. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucapkan terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu kepada kami, di mana Engkau Tuhan mengaruniakan kami Tuhan, berkat yang melimpah. Kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini mengokohkan iman kami, dan membuat kami yakin dan percaya lagi Tuhan, untuk lebih mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, untuk lebih bersandar kepada-Mu, untuk lebih bertanya kepada-Mu Tuhan, untuk mencari solusi dalam setiap pergumulan hidup kami. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan kepada kami, mulai dari penciptaan, mulai dari zaman Raja Daud, sampai saat ini Tuhan, Engkau selalu setia untuk melindungi kami. Bahkan Engkau memberikan Tuhan putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa, untuk selalu memberikan kami kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Bapa di surga, bila Engkau Tuhan yang selalu kami puji dan kami muliakan, begitu juga Tuhan, bila kami selalu hidup dalam kuasa-Mu yang kekal. Allah Bapa di surga, kami juga mendoakan jemaat-Mu di GKPS Klender ini, untuk setiap keluarga, agar selalu dan senantiasa hidup bersama-sama dalam kuasa-Mu.
Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Ferdinand Munte yang dalam pemulihan di rumah. Kami juga berdoa Tuhan buat ketua sekolah minggu kami, Henry Situngkir, yang dalam keadaan kurang sehat, dan juga anggota jemaat kami lainnya Tuhan yang sedang kurang sehat, yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Kiranya Tuhan Engkau yang datang melawat, menjenguk, menyentuh mereka Tuhan. Bila Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka secara fisik maupun secara mental, bahkan secara spiritual Tuhan, mereka boleh Tuhan selalu bersandar kepadamu. Topang mereka Bapa, kuatkan mereka, berkatilah obat yang mereka makan, berkati juga Tuhan keluarga mereka, hasoman, teman mereka yang mendampingi mereka. Kiranya Engkau selalu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program-program di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan GKPS Klender. Kami mendoakan anak-anak sekolah minggu kami yang akan merayakan Natal sore ini. Pada hari ini mereka akan bersama-sama memperingati kelahiran-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu supaya boleh bersuka cita dan boleh juga merasakan suasana Natal. Walaupun mungkin dari rumah saja, mereka tetap berbahagia. Berkati Tuhan setiap guru sekolah minggu, pengurus, orang tua, biarlah semua juga Tuhan boleh mendampingi dalam kebahagiaan dan boleh mendukung anak-anak sekolah minggu merayakan Natal. Bapak, kami juga berdoa untuk sesi pemuda yang akan mengadakan Natal, khususnya tanggal 26 akan diadakan Natal Pemuda Resort. Biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap pemuda kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi teladan bagi mereka, menjadi kekuatan bagi mereka Tuhan, yang membuat mereka juga satu, kompak Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan sukacita mereka dalam Natal itu. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami Tuhan, anggota jemaat Tuhan yang dalam minggu ini kembali atau pulang ke kampung. Ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang melindungi mereka dalam perjalanan ataupun mereka selama di kampung, selama di Sumatera, dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau selalu Tuhan melindungi mereka. Tuhan, tutup bungkus mereka Tuhan dari segala ancaman virus yang ada. Tuhan yang selalu memberikan mereka semangat dan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka Tuhan boleh Tuhan sehat dalam perjalanan, sehat selama di kampung, juga sehat sampai kembali pulang ke tempat ini. Bapa di surga, kami panjatkan doa kami ini Tuhan dengan harapan dan dengan keyakinan bahwa Engkau Allah yang kekal akan memberikan yang terbaik Bapa, sesuai dengan firman Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan keselamatan. Engkau akan memberikan yang terbaik Bapa dalam kehidupan kami Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Pai mai patupu hita galangata, tangar hita malobe hata nine bata, nagabi onjolan bata lahu manggalang, aiman natar surat bani, Psalmen 50 ayat 20. Isina manggalako bagal di uhur, aido na pasangapon ahu, tapatupu magalangata. Sangka Manggalangon, manduding kita humbani haleluya, nomor 312 ayat 1 dan 2. Oh
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mengondoskan galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pada layak janah na unja huben nami. Terima kasih mahata honon nami hubamu halani tongtong do ipas pasuham guluh nami. Doma ihasomani ham hanami janah ipas pasuham horjanami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur roh dohanami mangondoskan buah ni horja nadop pinasu pasumuin gabe galangan hal terima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe saya jalo hama galangan namion bahen hasangapon ni goranmu pakon papulakon harajaonmu i dunia on. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hama tonggo nami on. Amin. Tondui daging uhur apa gogohnin. Tondui daging uhur apa gogohnin. Ulang baik nasamba soy babu mai. Hamba panami na inagori atas, sa napapasing magoranmu, sa iroh maharajaonmu, sa isaut maharoso ni uhurmu inagori tongaon songo na inagori atas. Mere hamma banami sa darion haguluhan na riari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na dosa dopak hanami. Ulang hanami babai ham hupalajuan, palua hamma hanami humbani pangago. Kuria na hinaholongan ni Tuhan, jolo hama pasu-pasu humani Tuhan ne batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan ne batamaham. Isondangkon Tuhan ne batama bohini hubamu, janah maidop ma uhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan ne batama bohini hubamu, janah ipasorap ma damyaini bani tonduimu. Amin. Terpuji ma Tuhan ta hibani saderion duma mardalan ibadah ta ibagas nadiar jana hatahon nami ma terima kasih hubani Bapak Pandita Raja Sinaga namambuan ambilan sonayage hubani Bapak Situa Joni Silalahi na somambuan agenda sonayage Sibuan Doding samas dormen Sideuruk hanami sandiri sonayge hubani pemusik aima Hanna Boru Girsang, sonayge hubani song leader aima hubani seksi Inang, sonayge hubani tim multimedia naduk mempersiapkan rekaman, janah lang lupa hanami hubani Bapa, Inang, nama Poso, na irumah sedang beribadah, terpuji ma Tuhan ta, janah hatapat pudi hataonon nami ma,
Selamat hari Minggu, salam sehat, salam rindu. Tuhan Yesus memberkati.